Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-18 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video ke-18 ini kita akan fokus membahas untuk menampilkan detail barang masuk. Oke, silahkan teman-teman buka exam. Silahkan teman-teman nyalakan Apache dan juga MySQL. Kemudian kita buka database kita, sibas_ci3. Kemudian kita masuk ke tabel barang masuk. Kita lihat struktur tabel kita. Nah, ini data minimal yang akan kita tampilkan ke detail barang. Dan nanti akan kita lengkapi atau kita gabung dengan data di tabel barang. Oke, kita ke project kita dulu. Silahkan buka sibas_ci3. Kemudian kita masuk ke menu barang masuk. Di tombol detail nanti ketika kita klik akan mengarah ke halaman detail yang menampilkan detail barang masuk. Oke, kita langsung saja. Silahkan buka kode editor. Kemudian teman-teman buka dulu folder views, kemudian masuk ke folder barang masuk, kita buka index, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, di bawah di sini ada tombol yang mengarah ke metode detail yang berada di controller barang masuk, dan metode detail ini akan dikirimkan nilai berupa ID dari barang masuk. Oke, kita langsung saja. Kita ke controller barang masuk. Kita ke folder application, kemudian controller, buka barang masuk. Nah, di sini kita akan buat di bawah create. Ini saya minimize. Di bawah create, di sini saya akan buat fungsi public function detail yang menerima ID barang masuk. Kemudian ini kita kasih dulu nilai default 0. Nah, di dalam function sebelum kita mengarah ke tampilan detail, kita cek dulu ID-nya 0 atau tidak. Jika 0, kita arahkan kembali ke tampilan data barang masuk. Kita buat kondisi jika variabel ID yang dikirimkan sama dengan 0, maka kembalikan ke halaman barang masuk. Nah, jika tidak kosong, kita cek dulu. Kita akan cek dengan cara this barang masuk model. Nanti kita akan mengambil satu barang dan kita akan buat metode di dalam barang masuk model yang namanya get by ID query. Ini belum kita buat. Kita kirim ID barang.
Kemudian kita tampung kembalian satu data ke variabel barang masuk seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita buat dulu metode getByIdQuery yang ada di barang masuk model. Kita buka model, kita buka barang masuk model. Kemudian kita akan buat di bawah getAllQuery. Kita buat fungsi di bawahnya. Kita buat public function getByIdQuery. Oke. Nanti menerima barang ID atau ID barang masuk. Kemudian, nah di sini kita butuh query yang sama dengan yang digunakan di dalam function getAllQuery. Jadi karena sama, saya ingin mengeluarkan query getAllQuery ini, query yang ada di variabel query saya akan keluarkan. Silahkan teman-teman blok. Kemudian kita keluarkan ke sini. Private, kita buat variabel $_query di sini. Kemudian kita paste ke sini. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan juga. Ini saya beri spasi karena nanti di getByIdQuery akan saya gabung dengan tambahan query. Nah, di sini karena kita akan mengakses langsung variabel query untuk getAllQuery, maka variabel query yang ada di sini saya hapus. Kita langsung akses variabel $_query. Karena berada di luar dari function, maka kita tambahkan this seperti ini _query. Nah, selanjutnya kita ke getByIdQuery. Kita akan sambung nilai yang ada di variabel _query dengan tambahan query. Oke, saya akan saya tulis this. Karena kita akses variabel di luar fungsi _query dan akan saya gabungkan dengan query baru, saya gabungkan dengan tambahan query. Tambahannya adalah where barang masuk ID sama dengan nilai yang dikirimkan ke metode getByIdQuery. Seperti ini. Kemudian kita query, kita eksekusi. Query-nya this db. Kemudian query. Kemudian kita tulis saja this _query. Agar kembaliannya satu data, kita langsung row. Kemudian hasil kembalian satu data, kita kembalikan, kita return. Nah, ini sudah jadi metode getByIdQuery yang fungsinya mengambil satu buah data berdasarkan ID barang masuk. Kita ke barang masuk dulu. Ini kita sudah punya. Kemudian kita cek dulu. Bisa saja ada yang menuliskan langsung di URL ID yang tidak ada di data barang masuk. Jadi kita bisa cek jika isi dari variabel barang masuk sama dengan 0, maka itu artinya
data tidak ditemukan dan mengembalikan 0 ke variabel barang masuk. Kalau data tidak ditemukan, maka kita kembalikan ke controller barang underscore masuk. Nah, kemudian jika ditemukan, kita akan siapkan data dulu. Data tentu yang pertama judul. Judulnya kita kasih detail barang masuk seperti ini. Kemudian yang kedua kita butuh satuan, semua data satuan. Kemudian isinya kita bisa langsung ambil satuan model, kita ambil get all dari, atau kita ambil semua data satuan. Ini saya copy paste, saya ganti dengan kategoris. Di sini bukan satuan tapi kategori model. Yang terakhir kita ambil satu barang masuk. Di sini saya tulis masuk. Kita ambilnya dari sini saja. Karena jika lolos ke sini, itu artinya isi dari variabel barang masuk berupa satu data barang masuk. Kemudian kita tulis saja barang masuk seperti ini. Oke, data kita sudah lengkap. Sekarang kita siapkan view-nya. Kita tulis this load view. Kita mengarah ke layout header seperti ini. Kita save dulu. Kemudian kita duplikat sebanyak 4 kali. 3, 4. Yang kedua file top bar. Kemudian ketiga sidebar. Yang keempat bukan dari folder layout tapi barang masuk underscore masuk. Filenya namanya detail. Nah, file ini belum kita buat. Nanti filenya akan kita duplikat dan kita edit dari detail barang. Nah, view yang terakhir yaitu footer seperti ini. Kita save dan kita kirim data, jangan lupa. Kita tulis $data. Nah, kita buat dulu file detail.php di dalam folder barang masuk. Kita bisa duplikat dari views barang detail, kita buka, kemudian kita save as untuk kita duplikat. Hati-hati jangan ke sini lagi tapi ke barang masuk, kita save detail.php. Nah, setelah kita duplikat, sekarang kita sudah punya file detail di dalam barang masuk. Kita scroll dari atas, ini kita ubah, bukan master tapi transaksi. Dan tentu mengarah ke controller barang masuk yang diambil dari variabel barang masuk. Oke. Nah, barang masuk ini kita peroleh dari data yang kita kirim yaitu barang masuk. Kemudian informasinya detail barang masuk
kemudian kita ke bawah, tentu jika kembali ke controller barang masuk. Ini juga barang masuk dan bukan variabel barang tapi barang masuk. Kita ke bawah, detail barang masuk seperti ini. Kemudian kita ambil dari barang masuk. Nah, kita bisa mengakses kolom image itu karena di modelnya sudah kita gabungkan dengan data barang, yaitu kolom image juga. Jadi data barang sudah kita joinkan dan bisa kita gunakan kolom image. Nah, sekarang kita ke detail lagi. Kita tidak butuh tombol di sini. Kita cukup melihat gambar barang tanpa kita ubah gambar barang, karena gambar barang hanya bisa diubah di data barang. Oke, kita lanjut lagi. Di sini nama barang tentu bukan dari barang tapi barang masuk. Di sini juga barang masuk. Kategori kita bisa contek dari indeks ya. Silahkan teman-teman buka index.php yang ada pada barang masuk ya. Kenapa kita akan copy? Karena yang dikembalikan oleh variabel barang masuk itu hanya kategori ID ya. Nah, di sini kita butuh data kategori untuk mengecek kategori ID yang sama dan kita ambil nama kategorinya. Nah, sekarang kita ke indeks yang ada di barang masuk. Kita contek yang kategori. Yang ini bisa kita copy dari buka PHP sampai tutup, kita copy. Kemudian bisa kita paste di kategori sini. Ini saya blok, saya hapus. Kemudian saya enter, kemudian saya paste di sini. Oke. Setelah ini sudah selesai untuk kategori. Sekarang ini kita ganti jadi KTY ya. Nah, di sini juga bisa kita contek dari indeks ya. Ini saya hapus, kemudian kita contek pada satuan. Ini kita bisa copy paste. Saya copy paste dari buka PHP sampai tutup, kemudian saya copy dan saya paste di KTY di sini. Selanjutnya setelah quantity kita bisa cek lagi. Setelah quantity sumber dana, nah kita bisa langsung, kita tidak butuh tombol, kita langsung saja kita echo php echo barang masuk, kita ambil nilai dari kolom sumber dana ya, sumber dana, statusnya kita ganti sumber dana, kita save, kemudian kita memang punya created at tapi bukan berasal dari barang tapi barang masuk. Kemudian ini akan saya pindahkan ke atas grid karena kita punya tanggal masuk. Kalau teman-teman ingat, ini ada tanggal masuk. Di sini kita kasih barang masuk, kemudian kita ambil nilai pada kolom tanggal masuk.
Selanjutnya di bawah sumber dana kita cek lagi, ada kolom keterangan. Oke, kita ke kode editor. Ini saya akan duplikat ke bawah, saya blok alt shift bawah. Keterangannya kita kasih, kita ubah menjadi keterangan. Oke, nah di sini saya akan buat kondisi untuk menangani jika keterangannya kosong. Nah, kondisinya seperti apa? Kita akan buat jika keterangan nilainya itu kosong atau tidak ada nilai, maka tampilkan karakter minus. Jika tidak, tampilkan nilai dari keterangan barang masuk. Sebelum titik koma. Nah, coba kita cek dulu. Kemudian di sini kita tidak butuh tombol hapus dan edit ya. Nah, tombol edit kita ganti saja menjadi tombol kembali. Kemudian warnanya bukan sukses, kita contek di atas di tabel kembali, di tombol kembali, like. Ini kita samakan jadi like. Kembali tentu bukan ke controller barang, tapi barang underscore masuk. Dan tidak ke metode apapun, sehingga otomatis nanti memanggil metode index. Oke, kita save dulu. Kemudian kita coba ya. Jadi pastikan teman-teman arahkan ke aplikasinya, kita refresh dulu. Kemudian kita cek dulu, coba data barang masuk pertama Rinso Saset, kita klik detail. Nah, ini sudah tampil. Kalau kita klik kembali, maka akan tampil kembali semua data barang. Coba kita klik tambah. Kita kembali, kita klik detail. Nah, sepertinya kita perlu melakukan perbaikan untuk aktif dari menu barang masuk. Jadi ketika menampilkan data barang masuk aman, di sini terseleksi, tetapi ketika kita menuju ke tambah barang masuk, di sini tidak terseleksi. Begitu juga ketika kita mengarah ke detail, barang masuk juga tidak terseleksi. Nah, sekarang untuk menangani masalah menu barang masuk tidak terseleksi, silahkan teman-teman ke application views, kemudian ke layout, masuk ke sidebar, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini di menu barang masuk kita tambahkan OR. Kita tambahkan di data barang masuk untuk menu tampil data barang masuk. Kemudian di sini kita bikin OR atau isi dari variabel judul sama dengan tambah barang masuk, atau nilai dari variabel judul itu sama dengan detail barang masuk seperti ini. Jika di antara ketiganya nilai judul itu ada di antara ketiga ini, maka aktif. Jika tidak ada satupun, maka jangan tambahkan kelas aktif. Jadi ini sebenarnya menambahkan kelas aktif. Oke, kita save.
kemudian kita ke tampilannya lagi, kita refresh, kita ke tambah. Nah, ini masih terseleksi, kita kembali, kita ke detail. Nah, ini sudah terseleksi. Oke, mungkin itu saja dari video ini terkait detail barang masuk, dan di video berikutnya kita tidak langsung membahas tentang barang keluar dan pengajuan tetapi nanti kita akan lompat dulu ke peran pengguna dan pengguna atau data user. Nah, kenapa kita tidak masuk ke dalam proses barang keluar dan pengajuan? Karena di proses barang keluar dan pengajuan ini membutuhkan relasi ke tabel pengguna. Oke, sehingga karena kita belum memiliki pengguna satupun, maka kita tidak mengerjakan barang keluar dulu. Nah, setelah kita melakukan CRUD dari pengguna, nanti kita akan melakukan proses login dulu, baru kita melakukan proses barang masuk. Oke, mudah-mudahan penjelasan dalam video ini dapat teman-teman pahami. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika teman-teman ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.